Halo para penonton motor dari seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton saya paling utama. Jangan lupa bagian di sebelah kanan saya sudah ada Hyundai Ioniq 5N. Kita akan bahas gimana kerennya Hyundai Ioniq 5N ini. So, ikutin dulu videonya sampai habis. Yes, Hyundai Ioniq 5N akhirnya telah resmi masuk ke Indonesia di tahun 2024 pada saat Gias 2024. Kalau saya tidak salah, Ioniq 5N ini diperkenalkan secara global tuh di tahun 2023 dan akhir 2024 sudah resmi masuk. Dan kalau saya tidak salah, tahun ini juga akan ada Ioniq 6N yang nggak tahu kapan launchingnya atau mungkin tahun depan. Well, bisa dilihat ini merupakan mobil listrik listrik pertama yang dibuat oleh Hyundai. Jadi Hyundai Ioniq 5N merupakan salah satu mobil N listrik pertama yang dibuat oleh divisi N-nya Hyundai. Dan tentunya divisi N Hyundai ini mobilnya ada apa aja sih? Ada Ioniq 5N, Elantra N, terus ada i20N dan macam-macamnya lagi. Tentu bagi yang nanya, N ini apa sih? Yes, N ini merupakan divisi mungkin seperti Gazoo Racing-nya. Mungkin kalau yang Gazoo Racing, BMW ada M, kalau Mercedes AMG, dan N ini adalah miliknya Hyundai, dan sejarahnya sendiri juga cukup panjang. Jadi N ini berasal dari kota Namyang. Kota Namyang ini merupakan suatu kota di Korea Selatan yang dimana divisi N ini lahir, dan untuk pengujian seluruh mobil divisi N Hyundai itu ada di Nürburgring. Jadi N ini ada memiliki dua makna, Namyang dan Nürburgring. Dan tentunya kita akan bahas tipis mobilnya, karena kita malah fokus ke sejarahnya. Oke, dari desainnya sebetulnya sih ada sedikit perbedaan pada mobil Ioniq 5N dan Ioniq 5 biasa. Contoh pada bagian bawahnya seperti ini. Kalau di Ioniq 5 biasa, kalau saya tidak salah, tidak ada dan tidak ada garis warna orange seperti ini, dan tidak ada juga logo N. Well, sebetulnya sih mobilnya sih tidak jauh berbeda dengan Ioniq 5 yang biasa, cuman ya karena dia N, ada upgrade pada bagian performa, motor, segala macamnya, dan ya bagian depannya juga perbedaannya tuh pada bagian lubang ini, jadi kayak aerodinamis ala-ala ada diffusernya. Well, kalau dari depan sih mungkin sekilas tidak kelihatan kalau ini Ioniq 5N, namun ada logo N-nya ya, cukup kebantu ya. Dan untuk lampunya sendiri juga masih sama seperti Hyundai Ioniq 5 yang pada umumnya kita lihat Ioniq 5 biasa lah. Dan velgnya sendiri ini cukup besar ya. Dan disc brake-nya nih ada logo N-nya, dan dia ini juga sudah menggunakan ban Pirelli P0. Ya, sebagian samping dari Hyundai Ioniq 5N mungkin teman-teman yang nggak melihat secara detail nih kayaknya nggak akan menemukan perbedaan yang ada pada Hyundai Ioniq 5 biasa. Well, perbedaannya tuh pada bagian sini ada aksen berwarna oranye dengan tulisan N, dan ditambah ada lubang diffuser ini untuk meningkatkan aerodinamis. Well, kayak kepake sih untuk track day segala macamnya, dan tentunya garisnya ini tuh sebetulnya pada bagian dalam pintu ini. Jadi kalau kita tutup pintunya, garis oranye kemerahan ini kelihatan, dan menurut saya menambahkan kesan sporty, nggak kesan arogan sih, kesan sporty-nya pada Ioniq 5N tuh jadi lebih terlihat. Velgnya juga masih sama pada bagian depan, dengan disc brake-nya ada logo, nggak ada logo N-nya bagian depan saja. Yes, pengubahannya menggunakan Pirelli P0. Nah, perbedaannya pada Ioniq 5 yang biasa dan N, tentu bedanya ada, ini jauh lebih bulky dan agak lebih gemuk sedikit. Dan sebenarnya bagian belakangnya juga masih sama, dengan hanya ada tambahan ini jadi lebih gemuk, dan ini ada lubang diffuser nih ya. Dan ada logo N-nya di sini, dan ini nih ada diffuser, dan sepertinya yang menambahkan kesan keren sih. Dan nih udah kayak seperti mobil Formula One, ada lampunya. Dan untuk bagasinya sendiri, bentar, ini kuncinya sebentar. Well, kuncinya sih sama seperti kunci Hyundai lainnya, cuman berbeda ini warna hitam dan ada logo Hyundai-nya. Well, agak nyaru sih. Well, bagian bagasinya sih mungkin ya tidak jauh berbeda lah dengan Hyundai Ioniq 5 yang biasa, cuman kalau saya lihat nih sepertinya dua koper besar dan dua duffel bag nih sepertinya bisa masuk ke dalam. Dan tidak lupa, sporty gini dia ini juga sudah support V2L. Jadi misalkan amit-amit teman-teman mati lampu di rumah, no worries, ada colokannya, tinggal colok ke mobil dan kalian bisa melakukan aktivitas kalian, misalkan lagi ngedit atau apa, tinggal colok aja. Ya, bagasinya sudah power tailgate, dan kita akan bahas di dalam mobil Ioniq 5N itu gimana. Yuk. Yes, pada bagian row ke depan dari Hyundai Ioniq 5N bisa dilihat ke hawa perbedaannya benar-benar berasa banget ya. Kalau tadi teman-teman masuk dan melihat semua detail pada bagian pintu ini, ada logo, ada checkered flag gitu di setiap pintu Hyundai Ioniq 5N sendiri. Oke, kursinya dia menggunakan bucket seat
ala-ala, cuman masih cukup nyaman dan cocok, masih nyaman lah untuk dipakai duduk lama dan untuk berpergian seharian tuh masih cocok dan masih nyaman. Dan tentunya pada bagian kemudi sendiri ini juga banyak tombol-tombolnya untuk diotak-atik. Oke, untuk ada 2 pedal shift. Sebetulnya pedal shift itu sebagai regenerative braking dan ada mungkin artificial gearbox gitu. Jadi teman-teman kalau mau mengaktifkannya juga bisa melalui layar ini, atau mungkin kalau bisa mengaktifkan tinggal pencet pada pedal shiftnya ini saja. Well, tombolnya ini ada drive mode, dia ini ada 4 drive mode, ada eco, normal, sport, dan reverse. Kemudian untuk urusan cruise controlnya ada di sebelah kiri, dan ada tombol N ini untuk masuk ke N mode-nya. Nah, kemudian di bagian kanan sendiri untuk urusan audio, dan ada logo tombol NGB. Nah, NGB ini apa sih? Well, NGB ini merupakan kepanjangan dari N Green Boost. Jadi ini menambah kalau teman-teman kalian lagi jalan kosong, kalian pencet NGB-nya, ini memberikan tenaga yang cukup besar selama 10 detik. Dan ini kepake banget sih. Dan tidak lupa tombol terakhir N di sebelah kanan pada bawah NGB ini juga nggak kalah menarik. Kalau teman-teman pencet ke P ya, ini udah di P, kita pencet ini. Yes, ini akan masuk ke mode kita mau geber-geber. Jadi misalkan teman-teman mau geber-geber mobil tapi takut bayar bensin, tinggal langsung ganti ke mode ini. Dan dia ini ada 3 jenis artificial sound. Wah, ini nggak tahu teman-teman bisa dengar apa enggak ya. Dan dia ini artificial and active sound-nya ini ada 3. Ada yang pertama nih yang kita geber nih, yang kita pakai ini ada ignition, kemudian evolution, dan yang terakhir supersonic. Ini kayak suara jet tempur. Jadi misalkan kalau kita ganti gigi ada dem itu kayak suara jet lagi supersonic, lagi sonic boom namanya. Saya sih suka yang ignition ya. Oke, sudah geber-geber. Anyway, terus transmisi ada di bagian kanan dan ada sen juga di bagian kanan, dan untuk urusan wiper di sebelah kiri. Kemudian untuk auto hold, pembukaan casan segala macam, rem parking itu ada pada bagian kanan. Jadi semua ada di kendali pengemudi. Dan AC-nya well, dibilang tombol fisik sih kayaknya nggak juga, cuman kita pencet nih cukup responsif dan kita bisa dengan mudah saat nyetir masih langsung pencet. Dan volumenya juga masih menggunakan tombol konvensional, jadi kita bisa putar kiri kanan. Dan tentu ada setup juga bisa pencet melalui, jadi kita nggak perlu megang layar dari Hyundai Ioniq 5N sendiri. Dan tentunya di sini juga sudah disediakan 2 port charging C2C, dan ini harusnya sih wireless charging untuk naruh barang. Kemudian di sini ada port charging Type C juga, dan ini dulu buat naruh gelas di sini dan naruh barang segala macamnya. Dan ada port 12 volt, dan ada buat naruh barang juga dan merangkap sebagai armrest, tapi dia tidak bisa dipanjangkan, but it's okay. Dan tentunya untuk pengaturan joknya sendiri dia juga masih menggunakan konvensional ya, is okay lah. Mobil performa ngapain sih pakai elektrik lama nyetingnya. Dan tentunya kita akan bahas mode N-nya sendiri. Tentu pada bagian home, geser ke kiri, kita masuk ke N mode. Bisa dilihat intronya, wah, badai. Yes, tentu di sini ada banyak yang bisa kita kita oprek-oprek lah. Yang pertama ada N torque distribution, ini untuk mengatur torsi dari mobil ini mau fokus condong ke belakang atau ke depan, dan bisa untuk menyeting untuk melakukan ngedrift segala macam. Ada NE shift, jadi NE shift itu artificial gearbox yang tadi saya bicarakan. Dan tentu ada N pedal ya, dan ada N race untuk misalkan teman-teman mau balapan pakai Hyundai Ioniq 5N, kemudian ada drift optimizer untuk teman-teman mau ngedrift segala macamnya. Well, di sini sih cukup lengkap, dan pada bagian sini nih juga ada informasi yang tidak kalah penting. Misalkan ada battery temperaturnya berapa derajat. Well, kita ya lagi sensitif lah isu-isu baterai temperatur belakangan ini. Ada lap timernya jika teman-teman mau pakai track day atau gimana. Dan ini ada accelerator pedal dan brake pedal nih, aja ketahuan misalkan kita nginjek remnya berapa persen nih, sampai 100 nggak nyampe, oke. Dan accelerator pedal nih bisa ketahuan juga. Kemudian well, sudah banyak sih bisa kita oprek, dan kayaknya nggak kalau kita mau nyoba N race dan N drift optimizer, kayak kita harus nyewa suatu sirkuit buat buat nyoba mode-mode ini. Dan tidak lupa mobil ini juga ada launch controlnya. Yes, ya udah kayak mobil balap pada umumnya lah. Dan tentunya launch control ini kalau saya tidak salah ada cooling down-nya sekitar beberapa menit. Saya lupa itu cooling down-nya berapa. Dan kayak kita akan coba launch controlnya, tapi kita nggak tahu nih mau nyoba di mana. Nanti kita coba cari tempat ya. Well, ini bagian dari row depan dari Hyundai Ioniq 5
5N. Dan bucket seatnya sendiri juga sudah keren ya, sudah hampir balap dan ada logo N-nya di sini. Kalau malam misalkan pintu lagi terbuka dia juga ikut menyala. Kalau malam sih baru kelihatan. Well, ini kulit. Ini juga kulit, ini juga ada, dari sudah saya sebutkan ada door trim dengan tema checkered flag. Well, ini sih row ke depan dari Hyundai Ioniq 5N. Ya, sebagian belakang Hyundai Ioniq 5N row kedua. Legroom cukup luas, headroom juga luas, dan tidak lupa ada armrest. Dan di sini bucket seatnya di belakang juga ada logo N, Namyang or Nürburgring. Dan tidak lupa pada small detail juga pada Hyundai Ioniq 5N, di setiap door trimnya nih ada checkered flag gitu. Dan pada bagian bawah sini juga di bawah pengecasan ada 2 pengecasan USB-C, ada checkered flag juga. Well, nyaman dan reclining seatnya juga bisa diatur. Ini kalau saya posisi paling bawah nih, ngaturnya itu juga cukup simple. Agak susah. Nah, ini udah paling mentok, jadi kita misalkan kita punya supir atau gimana, kita bisa duduk di belakang secara enjoy sambil buka panoramik, sambil buka cover sunroof. Ya udah, enjoying life. Dan lampunya ini juga putih warna terang LED, saya suka dan keren. Dan kalau bisa nyala ini ada ambient light. Dan tidak lupa di sini tuh juga ada ambient light daripada bagian misalnya biasanya kalau kita nyimpen tempat, misalkan ada tempat kecil nih, di sini tempat kecil ini ada ambient lightnya juga. Well, tapi ya ini sih kalau mau geber-geber sih kayak nggak perlu ngeluarin duit banyak ya, cuma 1,3 M dan bayar listrik aja juga per KW-nya juga 1.500 sampai 2.000 dan murah banget asli. Dan ini AC ada di samping sini. Well, ini row keduanya Ioniq 5N dan kita akan bahas rasa berkendara. Dan tidak lupa dia juga sudah, kalau teman-teman butuh privasi, ada korden kecil, tinggal ditarik. Kalau mau di itu tinggal cabut lagi, turunin lagi. Well, ini dia Hyundai Ioniq 5N. Hyundai Ioniq 5N hadir dengan performa yang lebih bertenaga serta nuansa interior berbeda dengan jok, setir, dan dominasi warna hitam yang sporty. Dari sisi eksterior, perbedaannya terlihat jelas pada pilihan warna biru khas Hyundai N, dimensi yang sedikit lebar berkat over fender, serta ground clearance yang lebih rendah karena adanya body kit. Desain bumper depan dan belakang juga mendapat sentuhan khusus, begitu pula dengan velg yang digunakan. Meski begitu, seluruh fitur yang dimiliki Ioniq 5 standar tetap hadir dengan lengkap di Hyundai Ioniq 5N. Membahas Hyundai Ioniq 5N rasanya belum lengkap tanpa menyinggung pengalaman berkendaranya. Lalu seperti apa sebenarnya rasa berkendara dari sebuah mobil listrik yang hadir dengan nuansa mobil sport? Oke, sekarang hari ke-5 pakai Ioniq 5N. Rasanya gimana sih? Jadi sekarang kita ada di peak, kita mau nyoba putaran tenaganya yang maksimal itu pakai mode sport, NGB. Enggak sih, ini bukan mode sport. Jadi sebenarnya dia ada 4 mode kan. Iya. Eco, normal, sport sama N. Gitu. Jadi ini mode paling beringasnya. Iya. Bismillah. Kita ke tengah dulu ya. Karena posisinya tidak enak. Ini kita nggak pakai launch control. Sebentar, masih ada orang. Drive mode? Drive mode udah kan? Udah, oh iya. Nah, NGB pencet dulu atau mau sambil jalan? Sambil jalan. Pencet aja nggak apa? Pencet. Ya. Udah. 3, 2, 1. Hei! Allah Akbar kabir. Sebenarnya tadi kan kita di tol udah sempet nyoba ya NGB-nya. Tapi sambil jalan. Sambil jalan. Karena sambil jalan, jadi nggak begitu pusing banget. Tapi kalau sambil berhenti itu berasa banget pusingnya. Gua lebih ke GeForce. Makanya tadi gue sempet lepas gas kan, karena gue pusing. Udah pede lagi, gas lagi. GeForce-nya asli. Tapi kok nggak begitu ini sih, pusing dikit Iya, ya. Tapi pusing. Iya, tapi nggak gimana tapi pusing. Berarti gimana dong? Benar. Iya kan? Iya, kalau sambil jalan GeForce, mungkin GeForce. iya. Kalau sambil jalan nggak terlalu berasa, tapi kalau sambil ngebut, kalau sambil berhenti itu baru berhenti dulu baru berasa. Gitu. Karena yang paling panik nih yang di depan kiri. Sebenernya tadi gue lupa nyalain. Lu nggak mabok kan? Lu nggak mabok kan, Sar? Enggak. Gue masih shock aja. Tahu-tahu gue. Tadi gue lupa nyalain ininya lagi. Timernya. Timernya pakai. Rapat gak ini? Oh, lu nggak ada timer ini ya? Ada. Jadi di mobil ini udah disediain. Iya, pokoknya yang sudah saya bahas kemarin pas statik tuh lengkap semua di sini. Kalau kita mau temen-temen mau track day ada light time-nya, ada timernya, ada indikator ini akselerasi. macamnya. Jadi 0 ke 100-nya berapa sih? Kalau penasaran kita coba lagi. Iya. Boleh. Boleh.
Kita Gihan lu semua. Cari yang agak kosongan kayak ini udah mulai rame. Ya kan Sony belum. Motor-motor soalnya. Motornya pada lawan arah sih sebenarnya. Sana yang agak sepi. Nah itu motor pada Tinggal nunggu aja nih. Gue tadi agak lepas gas soalnya pertigaan. pertigaan nih ya. Ready. 3, Bismillahirrahmanirrahim. 2, 1. NGB nyala nggak? Nyalain aja nggak apa. 3, 2, 1. Tiga detik. 3,5. Klaimnya berapa nih? Klaimnya di bawah BYD Seal setahu. Enggak, di atas. Oh di atas. Di bawah deh setahu gua. Di atas. Biodiesel kan 3,8. Ya ini di bawah 3,4 klaimnya, ini 3,4 klaimnya. Oh ini 3,5 karena mungkin beban kali. Iya, bisa jadi. Iya, ini mobil kan karena mobil listrik, ada bebannya, Iya. baterai, bawa batu. Bukan itu, bebannya di kita. Iya, salah satunya ya. Well, nah ini kan tadi kita udah nyoba nih buat top speed segala macam nih. Sebetulnya sih ya dibilang cocok buat pakai harian sih iya, dibilang cocok untuk track day iya banget. Cuman ada beberapa hal yang menurut saya yang agak mengganjal ya untuk dipakai harian, terutama pada bagian suspensinya nih sebetulnya sih agak keras karena ya tentu mobil buat Tapi track. tapi bukan kategori yang keras Iya, banget cuman juga enggak. agak gimana gitu teman-teman juga akan terbiasa. Dan untuk rasa berkendara sih kita sambil berkendara santai aja nih kita nih. Oke, kita pakai balikin lagi ke mode normal aja. Tapi gue tadi nih bentar gigi belum masuk. Nah, dah. Tadi TC lu nyalain. Apa? Traction control. Iyalah. Nyala lah, gila lu. Ya gila lu. Melintir lu. Ya, itu jadi penghambat kenapa 3,5? Iya. Ya, kita juga Iya. mikir. Kita Itu udah TC nyala aja segitu, apalagi mati. 3,3. Emang kan. Iya, 3 detik kan itu. 3 hampir 4 detik. 3 detik 58 Iya. second. Second ya udah detik. Second. Wah, gila. Wah, tapi oke, dari rasa berkendara ini gue sekarang pakai mode eco. Mode eco-nya tuh sangat Iya, friendly, sangat friendly, sangat santun dan beradab. slow sekali. Enak, jadi enak. Tapi kalau lari sampai 100 ya kuat-kuat aja. Iya, kuat-kuat Cuma aja. butuh waktu yang lebih lama daripada mode normal dan Iya. kalau pakai mode eco itu suara ambiennya nggak kedengeran, suara Iya, suara derungan mesin, artificial soundnya nggak begitu kedengeran. Man, so far sih enak sih ya, kayak teman-teman bawa Ioniq biasa aja. Mungkin kalau teman-teman masih ngeliat mobil nih, buset nih Ioniq 5 biasa ya udah kenceng kayak begitu, gimana Ioniq yang Ioniq 5N tambah kenceng sekali. Nggak tahu teman-teman bisa denger apa nggak artificial, cuman kalau setiap mode tuh besar suaranya tuh berubah-ubah. Kalau teman-teman di sport dia makin kenceng, kalau normal ya so-so lah, dan kalau di mode eco tuh nggak, mungkin hampir nggak dikit doang kedengerannya. Lebih ke kayak volumenya gitu Iya. ya. Dan kita tadi gue lupa lagi, kita belum ngasih dengar suara super boom. Oh iya, Sonic Boom ya, Sonic Boom. Sonic Boom ya. Suara ponkrot. Saya sih ada bisa ditambahin pakai video yang saya ada videonya. Kapan? Ada yang di jalan tol kita. Lo record ya? Record itu. Oh. Wih, tapi ya saya merasa mobil ini ya kayak Rabel! Wih, putaran baliknya ya tadi aja. Iya. Barang pindah semua ya? barang pindah semua. Iya. Cuman so far sih mungkin buat teman-teman yang merasa bahwa nih, wah, dengan harga segitu saya bisa dapat mobil yang yang lebih keren daripada ini, yaitu opini teman-teman. Cuman saya merasa mobil Ioniq 5 ini bukan oke, dia memang mobil listrik, tapi rasanya tuh tidak seperti bawa mobil listrik sama sekali. Tentu Esensi mobil bensin itu masih ada, dan tentu Ioniq 5N ini kan merupakan mobil listrik Hyundai N-nya pertama ini yang dibuat oleh Hyundai, dan terlebih yang tokoh di balik N division-nya Hyundai ini dulu juga orang BMW. Nanti bisa ditampilkan di sini siapa orangnya. Jadi orang yang bikin mobil ini juga udah ngerti bahwa mobil listrik performa tinggi itu kayak cuman dia bisa membuatnya tidak seperti mobil performa, bukan seperti mobil listrik pada umumnya. Itu dia tadi pakai supersonic. Ada air memang. Ya tadi ngomong apa, Pak? Ya sudahlah. Sekarang coba kita keliling-keliling lagi, kita mau cek rasa berkendara ini. Dan sebetulnya sih ya
Tapi mobil ini fun to drive. Fun to drive. Fun to drive, tidak harus memikirin bensin yang kian mahal tiap bulan. Iya. Nah mungkin teman-teman mikir nih, kencengnya kayak apa? Pernah naik roller coaster Dufan? Nah ini 3 kali lipatnya lebih kenceng. Pala pusing. Pala pusing asli. Nah, itu. Enggak, tapi gue tetap gak mau naik halilintar. Nih suara busnya nih. Nah, tuh Sonic Boom. Sonic Boom tuh. Sonic Boom. Jadi itu suara itu cuma nyala kalau suaranya modenya supersonic, Yes, benar. terus mode sport. Tapi mode normal juga nyala, tapi nggak Cuman segitu keras ya. Dan sepertinya kayak di artificial sound yang supersonic tuh sebetulnya yang ditonjolkan tuh bukan suara ini tapi suara boom, suara Iya. Sonic Boom-nya itu. Gitu. Jadi kata gue ya kalau mau pakai mode supersonic harus di jalan tol dan sambil ngebut. Karena kalau pelan dia nggak mau keluar. Kan di RPM tinggi lah, Pak, Dan umpamanya. yang sebenarnya dari 3 suara tersebut yang gue suka cuma 2, supersonic sama yang ignition. Karena ignitionnya ada suara. Evolution tuh enak, cuman kayak ini bisa kayak suara mobil Formula E. Iya, kayak suara mobil Formula E. Kalau yang nggak buruk, cuman lebih apa ya, kayak lebih menarik. Iya, yang paling the best sih ignition. Karena apa? Ada suara. Yoi. Nanti ada suara popcorn-nya bisa denger. Suara popcorn. Nah itu yang gue suka. Jadi unsur mobil ice-nya tuh masih berasa di sini. Yoi. 4 silinder sih. Ini kalau bisa diinstal suara V8, gue install V8. Yoi. Kalau klaksonnya bisa diganti, minggir lu nggak jadi. Jangan. Anyway, tadi konsumsinya berapa? Oke, konsumsinya dia itu kalau saya lihat ada di angka 4,3 km per kWh. Well, Ya, dari listrik sih boros- murah boros sih. mobil listrik ya. Boros mobil listrik, tetap murah-murah juga sih. Kita belum udah habis 100 berapa kita ngabisin ya? Nggak nyampe. Listrik ya. Iya, Itu kombinasi pakai yang PLN, yang Voltron. Iya, nggak pakai apa namanya? Nggak pakai apa sih namanya, gue lupa. Ya pokoknya di bawah angka 300 lah pokoknya. Belum nyampe ya, sampai hari ini belum nyampe ya. Dan ini mobil lengket Lengket. sama tanah. Yoi. Iya. Sebentar, ada mobil terbalik. Mobil ini lengket sama tanah. Kayak tawon, kayak laler. Laler. Tuh. Wih. Gripnya tinggi, gripnya bagus. Lagi minum lu ya belakangnya. Gak. Itu kayak challenge Carlos Sainz sama Lando, Pak. Bawa ginian. Tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah. Tapi tumpahnya gini. Udah. Oke. Jadi gimana, Pak? Ini belum jalan. Jadi gimana, Pak, rasa dari Ioniq 5N? Yang belum bisa bawa mobil listrik sih jangan bawa ini. Iya, dan yang dimensi mobilnya kan gede ya, Iya. tidak ramah untuk Gang senggol. apalagi Ya begitulah. daerah di Indonesia kan yang semrawut. Ya, susah jadi orang kaya di Indonesia Iya. asli dah. Iya, asli. Karena bodi mobil ini Edan lebih gede. lebih gede daripada yang varian biasa. Iya. Dia ada wide body, dikit ada kan. body kit juga kan. Iya. Ya pokoknya biar nggak kepanjangan, mau teman-teman mau nyoba Ioniq 5N bisa langsung datang ke N Experience dan bisa mencoba berbagai banyak kegiatan yang ada di N Experience SCBD dan bisa test drive juga Hyundai Ioniq 5N. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Keep respect and happy driving. Bye-bye. Sampai ketemu di Gaikindo Jakarta Auto Week. Bye-bye. Emang Ya. kapan sih? Akhir. Wah! Allahu Akbar.